Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Nur Hanifah dengan NIM 42 dari kelas 1A Tadris Fisika. Di sini kita akan praktikum tentang hukum Archimedes ya teman-teman. Sebelum mulai ke praktikumnya, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Lanjutnya kita ke absen ya teman-teman. Siapa yang nggak hadir hari ini? Adi Zahrat, Bu. Chandra Syakura. Serius Chandra, serius. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Nur Hanifah dengan NIM 42 dari kelas 1A Tadris Fisika. Di sini kita akan praktikum tentang hukum Archimedes. Sebelumnya kita akan baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi absen ya teman-teman. Siapa yang nggak datang hari ini? Adi Zahrat, Kak. Kenapa Adi Chandra? Jaringannya bermasalah, Kak. Oke. Makasih atas informasinya ya Chandra. Selanjutnya kita mulai ke pretestnya ya teman-teman. Di sini saya akan mulai dari soal yang pertama yaitu tujuan dan hipotesis. Untuk masing-masing kalian siswa menyebutkan satu tujuan dan satu hipotesis ya. Mulai dari Chandra, boleh silakan. Tujuannya, mahasiswa dapat menganalisis peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung dalam hukum Archimedes. Hipotesisnya, tenggelam, massa jenis benda lebih besar dari massa zat fluida. Melayang, massa jenis benda sama dengan massa zat fluida. Yang terakhir, terapung, massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Oke, terima kasih Chandra. Selanjutnya tujuan dan hipotesis dari Fajrianti, boleh? Baik, tujuannya yang pertama itu agar mahasiswa mengetahui perbedaan berat benda di udara dan di air. Untuk hipotesisnya itu, berat benda di udara dengan air sangat beda. Kalau di udara terasa sangat kecil. Jikalau di air berat benda sangat besar. Oke, terima kasih ya atas tujuan dan hipotesisnya. Selanjutnya untuk soal yang kedua, siapa yang tahu bunyi dari hukum Archimedes? Oke, Chandra. Suatu benda yang dicelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir ya, siapa yang tahu rumus dari gaya Archimedes? Oke, Fajrianti boleh. Kamu masih di mute, Fajrianti. Baiklah, untuk rumus hukum Archimedes, FA sama dengan RHO dikali G dikali F. Oke, terima kasih Fajrianti atas jawabannya. Lanjut ke itu ya teman-teman, praktikumnya saya izin share screen. Gimana teman-teman, udah ada gambarnya? Udah, Kak. Oke. Sebelum kita mulai ke praktikumnya, kita harus tahu tentang hukum Archimedes itu menjelaskan tentang apa, dan contoh penerapan dari hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja, dan contoh soalnya ya teman-teman. Selanjutnya,
Di sini kita punya tujuan praktikum dan peraturan praktikum. Yang pertama, mahasiswa mengaplikasikan hukum Archimedes. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis konsep tenggelam, melayang, dan terapung dalam hukum Archimedes. Untuk peraturan praktikumnya, yang pertama datang tepat waktu, yang kedua dapat menjawab pretest, yang ketiga bersikap sopan, dan yang terakhir wajib on cam pada saat praktikum. Nah, sebelum mulai kita harus tahu dulu nih hukum Archimedes itu menjelaskan tentang apa sih gitu kan. Oke, hukum Archimedes itu menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas, gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Akibat adanya gaya angkat ke atas, gaya apung, benda yang ada di dalam fluida beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam fluida akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Selanjutnya, pada saat kita berjalan atau berlari di dalam air, kita tentunya akan merasakan bahwa langkah kita lebih berat dibandingkan jika kita melangkah di tempat biasa. Gejala ini disebabkan adanya tekanan dari zat cair. Pengamatan ini muncul sebuah hukum yang dikenal dengan hukum Archimedes, yaitu gaya apung yang bekerja pada benda yang dimasukkan dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkannya, teman-teman. Nah, di sini fluida yang dipindahkan merujuk pada volume fluida yang besarnya sama dengan volume bagian benda yang masuk ke dalam cairan atau bagian benda yang berada di dalam cairan. Jika benda ini dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang pada awalnya terisi penuh air hingga garis bibirnya, air yang tumpah dari wadah itu merupakan volume air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Selanjutnya ada keadaan benda saat berada dalam fluida. Di sini ada 3 keadaan benda. Yang pertama ada benda tenggelam, di mana keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya ketika besi atau baja akan tenggelam jika kita dimasukkan ke dalam air. Yang kedua ada benda melayang, di mana keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Contohnya telur yang dimasukkan ke dalam air, yang ditambahkan sedikit garam akan melayang karena massa jenis keduanya sama. Dan yang terakhir, benda terapung, di mana keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda. Contohnya styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Nah, di sini ada contoh gambaran dari prinsip Archimedes atau hukum Archimedes ya teman-teman. Jadi di sini ada gambar yang pertama, ada gambar terapung di mana massa jenis fluidanya lebih besar dibandingkan massa jenis bendanya sehingga benda tersebut tercelup sebagian saja, tidak sampai dasar. Untuk yang melayang, massa jenis fluidanya sama dengan massa jenis bendanya sehingga benda tersebut tercelup semua tapi tidak sampai dasarnya. Untuk yang tenggelam, massa jenis fluidanya lebih ringan dibandingkan massa jenis bendanya sehingga benda tersebut tenggelam sampai dasarnya. Di sini ada cara bagaimana menghitung gaya Archimedes. Benar tadi kata Yanti rumusnya. Rumus gaya Archimedes itu FA sama dengan Rho dikali G dikali V, di mana hukum Archimedes sama dengan massa jenis fluida dikali dengan percepatan gravitasi bumi dikali dengan volumenya. Selanjutnya ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Nah, yang pertama ini ada keran otomatis pada penampungan air. Nah, jika di rumah kita menggunakan mesin pompa air, maka dapat kita lihat bahwa tangki penampungnya harus diletakkan pada ketinggian tertentu. Tujuannya adalah agar diperoleh tekanan besar untuk mengalirkan air. Dalam tangki tersebut terdapat pelampung yang berfungsi sebagai keran otomatis. Keran ini dibuat mengapung di air sehingga ia akan bergerak naik seiring dengan ketinggian air. Ketika air kosong, pelampung akan membuka keran untuk mengalirkan air. Sebaliknya, jika tangki udah terisi penuh, pelampung akan membuat keran tertutup sehingga secara otomatis keran tertutup. Untuk yang kedua ada kapal selam, di mana kapal selam terdapat tangki yang jika di darat ia terisi udara sehingga dapat mengapung di permukaan air. Nah, ketika dimasukkan ke dalam air, tangki ini akan berisi air sehingga dapat menyelam. Yang terakhir ada hidrometer. Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Alat ini berbentuk tabung yang berisi pemberat dan ruang udara sehingga akan terapung, tegak, dan stabil seketika. Dan hidrometer ini bekerja sesuai dengan prinsip hukum Archimedes ya teman-teman. Nah, sebelum mulai praktikumnya di sini ada alat dan bahan yang harus kita ketahui. Yang pertama ada virtual lab. Menggunakan link ini ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa mencobanya di rumah
untuk laporan akhirnya. Yang kedua ada jenis fluida, yang terakhir ada jenis material. Di sini ada langkah kerja. Untuk percobaan kali ini kita ada 3 percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Untuk percobaan 1 kita menggunakan massa jenis zat cair yaitu air. Untuk percobaan 2 kita menggunakan massa jenis zat cair yaitu minyak. Untuk percobaan 3 massa jenis zat cair yaitu madu. Pada percobaan 1, 2, dan 3 kita hanya merubah massa jenis zat cairnya saja. Untuk jenis material dan untuk volumenya kita menggunakan sama ya, yaitu aluminium dan styrofoam. Untuk volumenya kita atur 4 dan 6. Nanti kita coba ya teman-teman. Nah, kita coba beralih ke praktikumnya. Saya izin stop share untuk ganti ke lab virtualnya. Sebentar teman-teman. Sebentar. Nah, di sini kan ada jenis materialnya aluminium dan volumenya kita menggunakan 4 nih teman-teman. Kita pakai volumenya 4 ya teman-teman, sebentar. 4. Nah, di sini jenisnya air ya teman-teman. Nah, jadi nanti kalian bisa masukin ke dalam sini. Sebentar, kok ini jadi 7 teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Massa jenis volumenya itu 4 dan 6. Nah, di sini kan aluminiumnya 4 nih teman-teman. Nah, semua nilai yang ada di sini kalian bisa catat nanti di lembar kerja praktikum. Untuk yang kedua, kita ganti aja volumenya menjadi 6. Nah, semua hasilnya ini ditaruh di lembar kerja ya teman-teman. Nah, untuk percobaan yang kedua, menggunakan styrofoam dengan massa yang sama, 4 dan 6. Nah, kalian bisa ketahui itu hasil-hasilnya. Nanti itu adalah volumenya 6. Masih di massa jenis zat cair. Nah, untuk yang percobaan kedua, kita menggunakan aluminium dan massa jenisnya itu minyak. Nah, berat volumenya 4. Nah, ini bisa dicatat juga ya teman-teman untuk nanti di lembar kerja. Selanjutnya untuk percobaan ketiga pun ganti air madu. Nah, tetap kayak gini ya teman-teman. Kita lanjut ke lembar kerjanya. Nah, di sini ada lembar kerja praktikumnya ya teman-teman. Di percobaan 1 dan 2 dan 3 semuanya sama, cuma nanti kalian tulis di sini volume benda satunya itu 4 dan volume bendanya itu 6. Di sini kan ada aluminium 1 yaitu 4, styrofoam 1 yaitu 6. Styrofoam 1 itu 4, aluminium 2 itu 6, styrofoam 2 itu 6. Sama seperti lembar kerja percobaan 2 dan 3, semuanya sama ya teman-teman. Selanjutnya ada 2 contoh soal nih teman-teman dari hukum Archimedes. Yang pertama, sebuah batu dengan volume 1 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon, maka batu akan mengalami gaya ke atas sebesar, nah di sini diketahuinya V-nya itu 1 meter kubik, Rho-nya itu atau massa jenis fluidanya itu 1000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasinya ada 10 meter per sekon. Nah, yang ditanya itu FA. FA itu adalah hukum Archimedes ya, teman-teman. Jadi, kita masukin rumus yang tadi kita udah pelajari, yaitu FA sama dengan Rho dikali G dikali V, atau Rho dikali V dikali G. Sama aja, teman-teman. Terus, FA sama dengan kita masukin Rho-nya itu kan 1000 kg per meter kubik dikali sama 1 meter kubik, yaitu volumenya, dan dikali sama percepatan gravitasi buminya itu 10 meter per sekon. Nah, menghasilkan 10.000 Newton. Jadi, batu akan mengalami gaya ke atas sebesar 10.000 Newton. Untuk contoh soal yang kedua, sebuah besi yang volumenya 0,02 meter kubik tercelup seluruhnya di dalam air. Jika massa jenis airnya 10⁻³ kg per meter kubik, maka hitunglah gaya ke atas yang dialami besi tersebut. Di sini diketahui volumenya 0,02 meter kubik, atau bisa kita rubah menjadi 2 kali 10⁻² meter kubik. Rho-nya itu fluidanya 10⁻³ kg per meter kubik.
dan percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon. Gaya ke atas atau gaya angkat yang dialami besi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sama seperti yang tadi, FA sama dengan rho dikali G dikali V. Tinggal kita masukin, FA sama dengan rho-nya itu 10 pangkat 3, gravitasinya itu 10 meter per sekon, dan volumenya itu 2 dikali 10 min 2, sehingga hukum Archimedes-nya menghasilkan nilai sebesar 200 Newton. Jadi gaya ke atas yang dialami besi tersebut adalah 200 Newton. Gimana teman-teman untuk praktikum kali ini? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan jika belum ngerti? Tidak ada, Kak. Oke, kalau tidak ada, saya boleh tutup pertemuan kali ini. Jika nanti ada yang tiba-tiba ingin ditanyakan perihal laporan akhir praktikumnya, kalian bisa WA saya di grup. Nanti saya respon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.